Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Sweetly Mirakli Manopo, Program Studi Teknik Informatika, nomor NIM 2202-1106-0246. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Imago Dei. Imago Dei berasal dari bahasa Latin yang artinya tiruan, atau bisa kita artikan imago artinya gambar, Dei adalah Allah. Apabila dikatakan manusia adalah Imago Dei, artinya manusia segambar dengan Allah. Imago Dei banyak pengertian yang dapat dibagi menjadi 4 pengertian. Yang pertama, imago kadang sering dipakai untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Yunani eidolon, sebagaimana istilah yang digunakan oleh Demokritos dan Epikuros yang menyebut kerangka-kerangka yang dikirim oleh objek-objek kepada panca indera dalam persepsi. Yang kedua, istilah dalam bahasa Yunani phantasma diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi phantasma atau ide. Aristoteles menyebut ide-ide potensial sebagai phantasmata, dan dalam tradisi Aristotelian hingga Thomistik umumnya intelek aktif mempengaruhi phantasmata untuk menghasilkan kodrat universal. Yang ketiga, Berkeley dengan menggunakan istilah idea dari David Hume sebagai pengganti image mengatakan bahwa semua ide pasti bersifat partikular. Keempat, Francis Galton mengintrodusir istilah generic image sebagai jembatan antara data sensasi konkret dan konsep umum. Image generik atau generic image disajikan sebagai semacam foto kombinasi produk dari macam-macam sensasi individual yang berjenis partikular. Dalam Perjanjian Lama, kata ini muncul untuk diletakkan pada manusia. Manusia tercipta dari Imago Dei atau yang disebut rupa Allah. Dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27 secara jelas menyatakan keterciptaan manusia sebagai ciptaan satu-satunya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia Imago Dei dalam Adam pada penciptaan sebagai hilang dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah serius terhadap dosa. Dosa telah memisahkan manusia dengan Allah yang kudus. Darah Yesus yang tercurah di Golgota menghapus dosa kita. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus sendiri yang memuliakan gambar Allah yang telah rusak dalam diri kita. Dalam Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Kita sebagai Imago Dei berhak hidup untuk diri sendiri. Kita harus hidup hanya bagi Dia yang menciptakan kita. Kesadaran kita sebagai makhluk ciptaan mendorong kita untuk terus-menerus membangun hubungan yang benar dengan Allah. Hidup kita harus membawa kemuliaan kepada Allah, Sang Pencipta, karena Kristus adalah gambar Allah yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.